Perubahan kurikulum selalu mengarah pada perbaikan sistem pendidikan dan perubahan tersebut dilakukan dengan didasari pada permasalahan pelaksanaan kurikulum sebelumnya yang dianggap kurang maksimal baik secara materi maupun sistem pembelajarannya, sehingga perlu adanya revitalisasi kurikulum. Kurikulum tidak bisa lepas dengan pengejaran target yang membuat peserta didik dapat memahami berbagai materi dengan mudah. Dalam perkembangan pendidikan, diberlakukannya kurikulum 2013 atau sering dikenal dengan K13 yang merupakan hasil dari evaluasi kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Pengembangan kurikulum 2013 diorientasikan untuk meningkatkan dan keseimbangan antara kompetensi sikap atau attitude, keterampilan atau skill, dan pengetahuan atau knowledge. Kurikulum ini diharapkan mampu menyongsong peserta didik agar bisa memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik. Rumusan masalah 1. Bagaimana yang dimaksud dengan KTSP dan kurikulum 2013? 2. Adakah perbedaan secara umum mengenai KTSP dengan kurikulum 2013? 3. Bagaimana perbedaan KTSP dan kurikulum 2013 yang diterapkan dalam pembelajaran? Tujuan. Pertama, mengetahui makna dari KTSP dan kurikulum 2013. Kedua, mengetahui perbedaan secara umum terkait KTSP dengan kurikulum 2013. Ketiga, menganalisis data pengalaman mahasiswa terkait perbedaan proses pembelajaran menggunakan KTSP dengan kurikulum 2013. Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan analisis data mahasiswa kelas PSPMB mengenai pengalaman pembelajaran KTSP dan kurikulum 2013 yang merupakan salah satu tugas dari pengembangan program pembelajaran matematika atau P3M. Kemudian analisis data. Analisis data ini menurut Sri Indah Ayuningsih, dia mengatakan bahwa K13 sangat membantu terkhususnya untuk semua siswa saling bekerja sama dengan teman-teman lain, dan dia rasa menggunakan K13 membuat dia lebih banyak berpikir secara logis serta kreatif, dan membuatnya menjadi lebih mandiri dan tidak memberatkan guru untuk mengerjakan siswa-siswi secara full menerangkan. Dan K13 sangat membuat siswa percaya diri dengan berani berbicara dan mengutarakan pendapatnya, dan membuat siswa lebih menjaga perilaku dan sikap kepada sesama teman dan guru. Karena yang dia ketahui, K13 tidak pengetahuan yang terlihat tetapi juga sikap siswanya. Menurut Indah Mardiah dan Anastasia, mereka berpendapat bahwa pengalamannya di kurikulum K13 ada sisi positif dan negatifnya. Di antaranya untuk sisi positifnya adalah kurikulum 2013 menuntut siswa untuk lebih aktif dan kreatif. Pembelajaran di kurikulum 2013 ini lebih banyak berbentuk kelompok diskusi sehingga guru lebih jarang menerangkan. Guru hanya menerangkan sedikit. Selebihnya siswa yang dituntut untuk belajar mandiri dan guru mendampingi. Jadinya kadang ada sebagian guru yang mengizinkan untuk membawa HP ke sekolah. Karena terkadang kita memerlukan HP untuk mencari bahan belajar. Di kurikulum 2013 ini mata pelajaran jadi bertambah seperti pramuka, yang mana di sekolah saya pramuka merupakan ekstrakurikuler. Sekarang pramuka merupakan seperti pembelajaran wajib yang harus diikuti. Sedangkan untuk sesi negatifnya adalah 2013 ini menuntut siswa untuk lebih aktif belajar dan juga guru lebih sedikit menerangkan. Jadinya kami lebih giat belajar entah itu dari buku ataupun mencari dari HP. Teddy Sumantri Sianturi, Putri Hairiah, Sri Windy BR Ginting.
Dia berpendapat bahwa sebelum penerapan K13, guru dituntut lebih banyak menjelaskan dan menerangkan materinya. Sedangkan setelah penerapan K13, siswa yang dituntut untuk belajar mandiri. Padahal menurutnya peran guru juga sangat dibutuhkan. Dan masih banyak ditemukan beberapa masalah yang berkaitan dengan proses belajar dan mengajar, pengembangan materi pelajaran, dan proses penilaian yang sudah berbeda dari tahun sebelumnya. Resi Landani. Kurikulum 2013 pada hakikatnya merupakan usaha untuk melakukan penyederhanaan kurikulum yang sebelumnya pernah ditetapkan dengan cara menambah jam pelajaran dan membentuk tematik integratif. Hal ini bertujuan untuk mengasah kemampuan siswa dalam mengamati atau observasi, bertanya, bernalar, dan memaparkan apa yang telah diperoleh setelah pembelajaran di kelas. Selain itu, K13 juga diharapkan siswa dapat memiliki potensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang lebih baik. Dengan kata lain, kurikulum ini mengarah peserta didik menjadi lebih kreatif, inovatif, dan semakin produktif, sehingga kedepannya siap menghadapi derasnya arus globalisasi. Indah Veronica Susanti Tarigan. Dia berpendapat tentang pengalaman pertama kali di saat penerapan kurikulum K13 adalah di sekolahnya guru lebih mengatur tentang pola atau posisi duduk siswanya. Dan selanjutnya dari pembelajaran adalah menjadikan eskul pramuka menjadi ekstrakurikuler yang wajib untuk diikuti seluruh siswa. Pendapatnya terkait penerapan aturan ini ialah pada dasarnya baik, di mana dengan diwajibkan siswa untuk mengikuti eskul pramuka akan membuat siswa lebih aktif lagi untuk melakukan kegiatan di luar jam sekolah. Kita masuk slide selanjutnya, yaitu landasan teori. Yang pertama, kurikulum adalah program pendidikan yang berisikan berbagai bahasa ajar atas dasar norma-norma yang berlaku, yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, KTSP adalah kurikulum operasional yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan Badan Standar Nasional Pendidikan atau disingkat BNSP. Yang ketiga, kurikulum 2013 atau K13 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia untuk menggantikan kurikulum 2006. Selanjutnya, perbedaan antara KTSP 2006 dan kurikulum. Kita bahas KTSP 2006 terlebih dahulu. Yang pertama, mata pelajaran tertentu mendukung kompetensi tertentu untuk semua jenjang. Yang kedua, mata pelajaran dirancang berdiri untuk semua jenjang. Ketiga, bahasa Indonesia sejajar dengan mapel lain untuk jenjang SD. Yang keempat, setiap mata pembelajaran diajarkan dengan pendekatan yang berbeda untuk semua jenjang. Kelima, setiap jenis konten pembelajaran diajarkan dengan terpisah untuk jenjang SD. Yang keenam, tematik untuk kelas 1 sampai 3, belum integrate. Ini khusus untuk jenjang SD. Ketujuh, tidak ada TIK adalah mata pelajaran tersendiri. Ini khusus untuk jenjang SMP. Bahasa Indonesia sebagai pengetahuan untuk jenjang SMP, SMA, SMK. Kesembilan, untuk SMA ada penjurusan sejak kelas 11 untuk jenjang SMA. SMA dan SMK tanpa kesamaan kompetensi untuk SMA dan SMK. Yang ke-11, penjurusan di SMK sangat detail sampai keahlian untuk SMK. Selanjutnya, kurikulum 2013. Yang pertama, tiap mata pelajaran mendukung semua kompetensi untuk semua jenjang. Yang kedua, mata pelajaran dirancang terkait satu dengan yang lain dan memiliki kompetensi yang diikat oleh kompetensi inti tiap kelas untuk semua jenjang. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai penghela mapel lain, sikap keterampilan berbahasa untuk jenjang SD. Yang keempat,
Semua mata pelajaran diajarkan terkait dan terpadu dengan pendekatan yang sama, saintifik, melalui mengamati, menanya, mencoba, dan menalar untuk semua jenjang. Yang kelima, bermacam jenis konten pembelajaran diajarkan terkait dan terpadu satu sama lain. Untuk jenjang SD, konten ilmu pengetahuan diintegrasikan dan dijadikan konten penggerak mata pelajaran lainnya untuk jenjang SD. Yang ketujuh, tematik untuk kelas 1 sampai 6 untuk jenjang SD. TIK merupakan sarana pembelajaran untuk jenjang SMP. Ke-8, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi untuk jenjang SMP, SMA, SMK. 9, tidak ada penjurusan di SMA. Ada mata pelajaran wajib peminat, antar minat, dan pendalaman minat untuk SMA dan SMK. 10, SMA dan SMK memiliki mata pelajaran wajib yang sama terkait pendasaran, dasar-dasar pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk SMA dan SMK. Yang 11, penjurusan di SMK tidak terlalu detail sampai bidang studi. Di dalamnya terdapat pengelompokan pembelajaran dan pendalaman untuk jenjang SMA dan SMK. Kesimpulan, proses pembelajaran kurikulum 2013 dilakukan oleh guru dengan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, media pembelajaran, dan rencana penilaian. Hambatan pembelajaran dalam pelaksanaan kurikulum 2013 yaitu saran prasarana menunjang, sumber belajar kurang maksimal. Guru dapat mengatasi hambatan dalam pembelajaran menggunakan penugasan kelompok agar dalam pembelajaran dapat dimanfaatkan secara efektif.